Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang mohon nanti kalau saya mengatakan salam CSI, mohon semuanya di unmute, cerdas, smart, inspiratif. Kondisi ya, kalau saya bilang salam CSI, yang menyaut cerdas, smart, inspiratif. Monggo, 1, 2, 3. Salam CSI, cerdas, smart, inspiratif. Atur nuwun. Ulangi dong, biar kompak. Oke. Salam CSI, cerdas, smart, inspiratif. Cerdas, smart, inspiratif. CSI, matur nuwun. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita diizinkan berjumpa dalam dialog virtual yang ke-24. Dialog yang sangat istimewa, spesial. Mengapa istimewa? Ya, mengapa spesial? Karena memang ini pada waktunya kemarin Hari Ibu ya, tanggal 22, maka hari ini tanggal 23, suasana masih Hari Ibu, hari keibu-ibuan seperti itu, maka kita rayakan. Semoga tidak hanya ibu yang ada di ruangan ini ya, di Zoom Diens ya, bukan audiens tapi Zoom Diens. Semoga ada bapak-bapaknya juga yang juga memiliki ibu-ibu yang hebat ya. Namun sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Uni Yuta yang akan menjadi Master of Ceremony di acara siang hari ini. Izinkan saya menyapa Ketua CSI, Profesor Dr. Endang Caturwati, yang selalu cantik, gak habis-habis, gak pernah dibagi ke orang lain, MC-nya gak dibagi sama sekali. Sesepuh dan pengurus CSI, Profesor Dr. Yudi Aryani, Profesor Dr. Sri Rohana, Profesor Dr. E.N. Hadiani, Profesor Dr. Novi Anugrayekti, Profesor Dr. Cucu Masinah, dan lain-lain. Karena kalau saya menyebutkan semua profesor yang ada di sini, 3 hari tidak cukup. Mohon izin ya. Jadi wakil-wakil saja, semuanya kece-kece. Tepuk tangan untuk CSI yang keren abis, luar biasa. Ya, juga tentu Profesor Ketua Pelaksana. Ini ngeri sekali. Yang namanya Profesor Dr. Sri Rustianti. Kayaknya kalau bahasa Jawanya orang di udel. Dia selalu memanage, mengatur dialog virtual. Tepuk tangan untuk Profesor Dr. Rustianti ini. Sri Rustianti, ini keren banget. Tanpamu tidak akan ada dialog virtual dan tak akan kita berjumpa di ruang virtual ini. Itu ya. Keren. Sebelumnya mungkin kita mohon belas kasih Tuhan ya, agar acara awal, tengah, hingga akhir kita dalam berkahnya. Mari kita hening sejenak, berdoa sesuai dengan saya. Monggo, kula pilih. Sebelum kita yang randi budeli kerja keras, kerja cerdas memilih kita. Mohon laporannya J, Ketua Pelaksana. Monggo. Suaranya? Tolong di unmute yang sewu admin. Atur nuwun Unpad. Kedua ya?
Halo. Belum. Ya, dengar Ibu. Ya. Oke, udah. Lanjut saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Daruni yang sudah sedia menjadi MC kita. Selamat pagi semuanya. Saya menyapa, ini kebetulan kegiatan CSI ini bisa terlaksana. Yang pertama, berkat kerjasama dengan Kepala PDPBS, yaitu Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda, yang kepalanya oleh Profesor Ganjar Kurnia. Kemudian juga Ketua CSI yang selalu mensupport Prof. Endang Caturwati, sehingga kita bisa produktivitasnya tidak hanya selain menulis, juga membuat berbagai kegiatan, salah satunya dialog virtual yang sampai saat ini terus berlangsung. Kemudian juga para pembina CSI yang cukup banyak, tadi sudah disebutkan oleh MC kita, Mbak Daruni. Kemudian narasumber kita yang beken-beken semuanya. Kita hari ini akan mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Bu Ira, dari Keraton Mangkunegaran, Teteh Rita, Tila, halo Teteh yang gelis, kemudian Mbak Mia yang cantik. Ini gadis Bali tapi udah tinggal di Jogja ya, wah keren. Jadi ini pasti kolaborasi yang sangat menarik. Ini rugi kalau hari ini Bu Ibu yang dialog virtual tidak bergabung nih, spesial Hari Ibu nih. Kita sudah mendatangkan ya perempuan-perempuan yang kreatif berkiprah dalam penggiat seni, pawang budaya, dan hari ini kita juga dibantu. Nah, ini penyelenggaraan dialog virtual sampai ini setahun sudah 24 kali kita laksanakan. Nih di belakang layarnya ada Mas Saka juga. Mas Saka dan Kang Taufik yang ada di PDPBS. Nah, ini juga luar biasa ya. Terima kasih melalui forum ini saya menyampaikan Mas Saka, Kang Taufik yang selalu setia mendampingi kegiatan, Bu Ibu yang selalu rempong ya, yang selalu mencari kegiatan, kurang pekerjaan, pada pekerjaan di depan mata juga menumpuk gitu ya. Baik, sebelum ini ya supaya tidak ngantuk, saya pengen menyampaikan pantun ya. Ini jam kredit ini. Biasanya kalau jam kredit ini sangat mata nih udah melek tuh sudah diganjel ya, Mbak Uni ya. Saya akan kirim pantun buat ibu-ibu semuanya. Boleh bilang cakep ya, capek juga boleh. Citra Sri Kandi Indonesia. Cakep. Virtual spesial Hari Ibu. Cakep. Indahnya kita saling menyapa. Cakep. Pembuluh rindu. Alhamdulillah. Dan hari ini kita dialog virtual yang ke-24 ibu-ibu ya. Luar biasa. 2 minggu sekali kita sudah melaksanakan dialog virtual. Ini yang ke-24. Persiapan 2 minggu dengan narasumber rata-rata setiap kegiatan dialog virtual tuh kita mendatangkan 4 narasumber yang sharing berbagi ilmu dari lintas perguruan tinggi, lintas keilmuan, dan ini betul-betul wadah yang sangat-sangat bermanfaat. Dan mereka semua kalau kata Prof. Endang itu menyampaikannya karena konsepnya satu. Kenapa kita semua ya bahkan tidak kenal ya, Bu Ira, kemudian Mbak Mila, Teteh Rita yang kebetulan tidak ada dalam anggota CSI ini. Kita tuh sebenarnya kalau ketemu secara real time itu tuh bahkan ada yang belum kenal secara langsung, tetapi kita dengan kekuatan the power of WhatsApp ini terwujud semuanya. Luar biasa ya, 74 narasumber sudah kita kumpulkan, sharing, berbagi ilmu, sehingga kita juga mendapatkan banyak keilmuan dalam kegiatan dialog virtual ini. Alhamdulillah, karena dengan konsep yang selalu didengungkan oleh Ibu Ketua kita, Prof. Endang, saling
Saling apa, Prof? Saling asih, asah, dan asuh. Ini yang membuat kita bertahan ya, walaupun CSI secara apa kalau saya lihat di grup tidak selalu, tetapi kegiatan-kegiatan misalnya membuat buku, membaca pantun, kemudian baca puisi bersama, kemudian kolaborasi membuat videografi, walaupun the power of WhatsApp, tapi semuanya bisa dilaksanakan. Luar biasa. Dan satu lagi yang membuat keren lagi, kita semua bekerja tanpa honor ya, tapi bekerjanya dengan ikhlas gitu. Nah, ini yang membuat CSI itu bisa bertahan, betul-betul survive, siapa yang silih asih asah asuh bisa terwujud sampai saat ini. Dan ini alhamdulillah ya, berkat saling silih asah asih asuh ini kita CSI bisa bertahan, dan saya harap nanti tahun depan yang tinggal menghitung hari, tinggal berapa hari ya? Tinggal sekarang tanggal 23, tinggal 7 hari lagi. Semoga tahun 2025 CSI menjadi lebih berjaya, lebih berkembang lagi, dan sharing keilmuannya, baik itu dalam penelitian, pendidikan, pengajaran, kemudian networking dan lain-lain sebagainya, itu lebih bisa terwujud kembali. Oke, kira-kira itu saja. Saya mengapresiasi dialog virtual ini yang ke-24 spesial Hari Ibu dengan mendatangkan ibu-ibu luar biasa. Kalau kata MC mah ibu-ibu keceh gitu ya. OPBGT gitu ya. Top banget gitu ya. Oke, saya tutup sekali lagi biar nggak ngantuk. Saya tutup juga dengan pantun. Seorang ibu sedang menari. Cakep. Kaki yang kuat di atas kaki. Cakep. Kita cintai sebagai perekat tali silaturahmi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan menggemuruh. Luar biasa ini. Istri, ya. Selalu berbagi ya. Memang benar-benar saya sampaikan dengan hati yang sangat sukacita hari ini, bahwa ini benar-benar spesial karena memang berkaitan dengan Hari Ibu, juga kemudian narasumber yang luar biasa. Anakku, siapa yang nggak kenal, Rita Tila adalah Presiden Republik Indonesia. Mana ini anakku yang cantik jelita? Halo Mami. Lama sekali nggak jumpa ya sayangku ya. Aku tuh pemujamu. Masya Allah, terima kasih Mami. Dan juga mengidolakan ibumu juga. Masya Allah, Ibumu terima kasih. kalau ngawi sambil jumpalitan pencak silat keceh habis. Betul banget sih lihat Neneng Rita Nugelis sama ibu itu duet di panggung itu jaipong, wah ngamuk pokoknya kalau di ya. Terima kasih Mami ini. Keren. Senang sekali walaupun hanya jumpa di Zoom, saya sangat senang. Juga kemudian anakku yang luar biasa ini, Mila Rosinta, ibu-ibu CSI mungkin harus tahu bagaimana konsistensi Mila sebagai seorang penari, tubuhnya itu nggak pernah diem. Dia sebagai seorang gadis menikah, hamil. Dia membuat tarian. Ibu Uni suaranya hilang, Je. Ya. Ya, suaranya hilang. Mungkin atau gini aja ya. Aman? Aman. Oke. Ya, oke, aman. Ini ada gangguan ya. Ya, Mila, anakku yang luar biasa ya. Hilangnya sejak kapan ya nih ya suaraku ya?
Sejak gadis, Bu. Sejak bilang Mila. Iya. Nah, Mila ini anakku yang luar biasa karena dia seorang aku lihat dulu masih gadis, kemudian sudah bersuami, kemudian punya anak dan hamil. Apakah berhenti menari hamil itu? Tidak. Kemudian melahirkan, ada bayinya. Jadi ibu menyusui. Berhenti menari? Tidak. Dia buat karya-karya yang akomodatif, yang memang posisi dia sebagai seorang ibu. Nah, ada adegan menggendong bayi, menyusui dan sebagainya. Ini nggak salah CSI mengundang dia karena sangat gender approach ya, sangat gender approach. Dan yang terakhir juga ini macan festival, saya bilang istilahnya macan festival. Ini Radena Ayu Kusumorasri ini luar biasa juga. Idenya nggak pernah berhenti ya untuk selalu mengumandangkan dengan cara festival aneka macam seni tradisional, International Mass Festival, SIPA dan sebagainya. Kemarin kita nggak jumpa ya di Korea ya? Iya. Saya nggak jumpa. Jam. Saya nggak jumpa di Korea, ada Mbak Mila juga nggak jumpa ya. Telisipan ya? Telisipan kita. Jadi, terima kasih sekali atas nama CSI. Saya berterima kasih 3 narasumber yang keren banget, sangat sungguh berkualitas sebagai seorang perempuan dan sebagai manusia pada kodratnya. Waktu saya serahkan kepada Prof. Endang. Sebelumnya mungkin saya juga berterima kasih kepada PDPDS Unpad. Terima kasih sekali sudah baik hati untuk berbagi ke 24 virtual dialog, selalu memfasilitasi. Matur nuwun Prof, acara kita santai Prof. Nanti intinya Profesor, kemudian nanti kita ini ada penayangan dulu nggak ya? Penayangan dulu. Oh iya, penayang. Maaf Prof Endang. Kayaknya ada penayangan videografi layar dialog dulu nggih. Nyun sewu. Nggih, monggo petugas. Nggih. Kita tunggu kayak apa nih. Citra Sri Kandi Indonesia, berbagai kiprahmu menggugah nurani. Walau jasamu tak berkumandang, kau senantiasa tersenyum ayu. Indonesia, bukti karyamu telah mengukir sejarah. Walau asmamu tak tersanjungi, kau tetap
Ya ampun, terharu banget ya. Pengen nangis, Kaleidoskop, pengen nangis. kaleidoskop, flashback, lihat kembali memori dialog virtual 1 sampai 24. Pengen nangis, ya ampun, ternyata perbuatan kita banyak ya. Itu baru dialog virtual, belum yang bedah buku, belum Belum yang yang bedah buku dan bedah-bedah yang belum lain ya, Prof. ke Ya Padang, ke Jogja ya. aduh, besok dilengkapi Nanti ke buku, Jakarta. ya buku, kemudian dialog virtual, simpan pinjam Siap. untuk kesejahteraan dan kekayaan. Siap. Ada bendahara di Jogja, siap. Iya, harus rajin ini ya, harus rajin iuran ya. Wah, ini Woi, kayak Tahela belum? Udah kayak Tahela belum ini? ini. Mana bendahara langsung buka. Nanti ada akan ada tayangan lagi ya yang keren, yang kemarin yang pada syuting itu ya. Ada video lagi yang lebih keren lagi. Iya, nanti ya setelah dialog virtual ya, Prof ya. Monggo Prof Endang, kami serahkan kepada Prof Endang untuk memandu acara yang ini. Terima kasih. Ini MC kondang yang luar biasa, tiada tara nih juga. Tadi dari dulu sampai sekarang pecicilannya juga nggak habis ya. Jadi tadi kalau tadi mengatakan ini kalau sudah duet Rita Tila dengan ibunya seru, lebih seru lagi kalau ada Uni Yuta, dan Uni Yuta masuk lagi, tambah geger. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, alhamdulillah tadi sudah disebutkan oleh MC kita bahwa dialog virtual yang membahas berbagai isu tema dari disiplin ilmu masing-masing anggota CSI ataupun dari teman-teman di luar CSI sudah sampai hari ini 24 karena 1 tahun ini diselenggarakan 24 kali, per bulan 2 kali, dan itu semua berkat silih asih asa dan asuh para anggota CSI yang luar biasa. Saya tidak usah membahas lagi karena semua tadi sudah disampaikan baik oleh Sekjen ya, CSI, Profesor Sri, dan juga oleh MC kondang kita Mbak Daruni atau Jeng Uni. Ya, pada kesempatan kali ini rekan-rekan para pecinta seni budaya dimanapun Anda berada, dialog virtual yang ke-24 dalam rangka merayakan Hari Ibu di Indonesia yang sangat luar biasa karena di sini banyak terjadi hal-hal yang berproses hingga kini zaman di Jogja sampai masa kini. Kongres ibu-ibu dan akhirnya banyak ibu-ibu yang berkiprah, banyak sekali kalau disebutkan satu persatu, tetapi pada hari ini kita akan mendengar berbagai informasi dari 3 ibu yang luar biasa. Tadi saya tidak menyapa satu persatu karena sudah disapa oleh Ibu Uni ya. Kok jadi Ibu Uni aja ya, padahal sudah profesor tapi Ibu Uni aja tetap. Satu persatu semuanya anggota CSI ya, siapapun dari mulai ketua 1, ketua 2, pembina, sekjen dan lain-lain ya. Tetapi pada hari ini saya sengaja ini mencari nomor telepon karena nomor telepon saya kan di riset. Saya ingin menghadirkan Jeng Irawati ya. Saya nyebutnya Jeng ya, karena di bawah umur saya ya. Jeng Irawati yang kondang dalam tadi berbagai kiprah yang terkait dengan festival internasional, kemudian juga penari di keraton, kemudian juga manajemen ya yang sekarang mengajar manajemen atau tata kelola di Institut Seni Surakarta.
dan kiprahnya nanti akan kita dengar bersama ya. Kemudian yang kedua, saya juga mencari ini juga drama ya, Mbak Mila Rosinta. Atau ini ya, ini kalau ini anakku ya, kalau dalam umur jauh. Tapi ini kiprahnya juga luar biasa. Dan terakhir Neng Rita Tila. Nah, ini juga anak saya, banyak lagu-lagu saya juga dibawakan oleh di sini disebut Neng Rita, di sini Jeng Mila, yang satu Jeng Ira. Tiga-tiganya perempuan-perempuan yang luar biasa, seorang ibu, yang paling penting itu seorang ibu dulu, seorang perempuan, seorang ibu, tetapi juga seorang seniman yang kreatif, dan juga bukan hanya untuk dirinya sendiri, ilmunya diberikan kepada masyarakat, baik berupa seni tari, seni tembang, dan juga manajemen, baik di lingkungan sekolah, sanggar, ataupun masyarakat. Jadi ketiganya bisa menjadi inspirasi ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kalau kita mendengar ketiga nama ini, tidak akan cukup tadi ya, 7 hari 7 malam juga diungkap kalau bikin biografi, karena banyak sekali prestasinya. Jadi silahkan nanti dilihat di YouTube, di IG ya, di IG masing-masing sudah kiprahnya juga bisa dilihat. Kalau googling siapa ketiga tokoh ini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama pengalaman dari ketiga perempuan yang luar biasa. Satu Mbak Jeng Irawati, Jeng Mila, dan Neng Rita Tila. Oke, pertama saya akan mencari tahu, walaupun hanya tahu sekilas ya, dari kita sering ketemu, mengenai apa sih kiprah. Kalau semuanya mengatakan Jeng, nanti jadi riweh ya. Kalau Jeng kan saya. Ya udah ada Mbak aja deh. Ya, Mbak Ira. Mbak Ira itu semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Kak Ira ini pengen tahu nih kiprahnya menjadi direktur dari festival yang luar biasa. Nanti bisa disampaikan nih festivalnya namanya apa, karena sangat terkenal. Bahkan saya juga pernah mengikuti ya tarian saya dalam festival tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti dan bagaimana prosesnya yang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua kan sebagai penari Mangkunegaran, yang sekarang di Mangkunegaran itu ada berbagai pertunjukan, nggak semua orang bisa menonton karena tiketnya yang sangat mehong, bahasa gaulnya ya, sangat mahal. Tapi semua seni-seni keraton yang susah untuk bisa disaksikan sekarang bisa ditonton. Nah, itu berapa bulan sekali, kemudian tiketnya berapa, kemudian juga apa saja yang bisa ditonton ya. Itu saja dulu ya. Silahkan, monggo. Ya, terima kasih Prof. Endang yang cantik, jelita, baik hati, berbudi luhur. Amin. Ya, terima kasih untuk CSI. Ini saya pertama kali bergabung di CSI, komunitas Yai-Piai hebat luar biasa. Terima kasih Prof. Sri, Jeng Yuni Yuta, dan ada Mbak Nungki juga ya tadi ya, Prof. EN juga ada, dan salam kenal untuk yang lain yang belum kenal. Salam sehat untuk Jeng Mila dan Jeng Rita Tila. Ya Prof, saya ini jadi cerita dikit ya. Sejak tahun 2009 saya itu dipasrai atau diserai untuk menyelenggarakan Festival Solo International Performing Art atau SIPA. Kemudian saya menggarapnya bersama teman-teman SIPA Community tahun 2009. Jadi kalau tahun ini sudah ke 16 kali, 16 tahun, walaupun COVID juga kami tetap menyelenggarakan. Kemudian lahir 2 event lagi, Prof, sejak tahun 2014.
yaitu Semarak Budaya Indonesia. Nah, ini event kami yang pentas tari, sanggar-sanggar tari tadinya se-Solo aja, tetapi sekarang sudah berkembang se-Indonesia. Jadi pentas tari, festival tari se-Indonesia namanya Semarak Budaya Indonesia. Kemudian lahir lagi Festival Topeng International Mass Festival, itu juga ide dari kami SIPA Community. Ini lahir tahun 2014 juga. Jadi kami menyelenggarakan 3 festival. Mulai tahun 2009, kemudian lahir 2 festival 2014. Nah, ini karena kami ranahnya internasional, jadi akhir-akhir ini sejak tahun 2013 kami menjalin hubungan dengan pihak-pihak dari luar negeri. Kami mendatangi festival, kami berkenalan, kami mengundang. Kemudian juga ini Prof, kami juga akhir-akhir ini setelah COVID itu sering diundang di pasar seni pertunjukan. Ada di Taiwan namanya di Taiwan yang baru saja kemarin itu Taiwan Dance Platform. Itu baru aja kemarin November akhir. Kemudian ada di Busan juga tahun lalu Busan International Performing Art Market dan juga Busan International Dance Market. Juga kami datang di PAMS Performing Art Market di Seoul. Kami juga baru saja diundang di Yokohama Performing Art Meeting. Jadi jika mengadakan event-event luar negeri yang hubungannya dengan luar negeri internasional, juga kami sadar kami harus menjalin network ini. Nah, inilah yang sedang kami lakukan, Prof. Melebarkan sayap, menjalin hubungan dengan pihak-pihak dari luar negeri, tidak hanya tujuannya tidak hanya mengundang mereka untuk pentas di festival kami, tetapi juga merekomendasikan seniman-seniman Indonesia untuk tampil di festival-festival di luar negeri. Itu telah berlangsung, umpamanya kami merekomendasikan dance studio dari Mas Danang Pamungkas itu di festival tari di Vietnam. Kemudian ada juga tari Betawi, kami rekomendasikan ke Festival Andong Topeng di Kota Andong, Korea. Nah, seperti inilah yang kami lakukan. Juga residensi, kami mengundang seniman untuk workshop di sini, kolaborasi. Tahun depan ini akan ada kolaborasi Korea, Indonesia, Taiwan. Nah, inilah yang sedang kami jalin. Kecuali itu kami juga menjalin hubungan dengan perguruan tinggi, Prof. Perguruan tinggi di Malaysia, UITM kami, MOU juga perguruan tinggi, UMS Universitas Malaysia Sabah, kami juga MOU. Dengan itu tentu saja, Prof. Motong itu persyaratannya apa untuk bisa direkomendasikan dan dananya dari mana itu? Biasanya kami merekomendasikan sesuai dengan tema festival yang di sana, Prof. Umpamanya mereka festival performing art, tari, begitu ya. Kami rekomendasikan tari-tari apa yang ada di sana, tari kontemporer. Oke, kami merekomendasikan seniman kontemporer. Kami juga merekomendasikan musik, Prof, seperti Mbak Sruti Respati. Kami rekomendasikan di Busan Performing Art Festival tahun ini juga berangkat ke sana. Terus dananya kami arahkan mereka untuk masuk di FBKIB, Kemendikbud.
Ya, 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 ya. jadi Dan itu berhasil ya. jalan Ini keluarnya. berhasil. Semuanya berhasil goal. Alhamdulillah berhasil walaupun kadang-kadang mengajukan 11, disetujuinya 7, begitu Prof. Tetapi bisa disesuaikan biasanya eh, diirit personalnya ya. gitu Prof ya. Bisa Prof. Jadi sebenarnya adanya Dana Indonesia jadi FBKIB itu membuka peluang sekali ya, untuk seniman-seniman itu ya, pentas di luar negeri, Prof. Dan beberapa kali ya. kami rekomendasikan itu juga berhasil lolos. Kecuali itu juga pengalaman eh, delegasi seni yang CIPA yang dari jauh-jauh Riau, Kalimantan gitu ya, Prof. Terus Padang, Medan gitu kadang-kadang mereka juga tidak punya dana, kami arahkan untuk ke FBKIB juga banyak yang berhasil, Prof. Alhamdulillah Memang ya. Jadi, kami merasakan manfaat dana Indonesia lewat FBKIB itu manfaatnya bagus sih untuk seniman bisa bisa pentas di dalam dan luar negeri. ya. Karena banyak yang kadang-kadang mengajukan proposal ke pemerintah daerah itu banyak yang gagal Ya. kalau tidak ada kedekatan begitu ya. Dan kalau kedekatan itu pasti tahu kiprahnya dan Iya. pasti mau tanggung jawab. Nggak mungkin lah Ibu Mbak Ira ini merekomendasikan yang tidak bagus karena membawa nama negara ya. Iya, kemarin yang ke Vietnam itu sifatnya lomba dan nomor 1 Indonesia. Luar Ya. biasa tuh kan. Danang Pamungkas, Prof. Nah, Ya, Pamungkas. Ya, nggih. betul. Nah, pertanyaan yang kedua yang tadi nih, yang Mangkunegaran Nah, sekarang sudah menjadi yang aset wisata yang berkelas. iya, Mangkunegaran sekarang itu memang sedang bangkit-bangkitnya karena Mangkunegoronya baru, ganteng, masih single, muda, ya, usia 27 tahun, Gusti Bri itu. Itu ada mahasiswa nih, ganteng Semuanya katanya. tergoda. Dan tertinggi gitu Langsung ya. melek semuanya. Wah, sudah Mau banyak idaman aja ya. idolanya, Aduh, ya. idola gadis-gadis ini. Ya, Dan ya, pinter, ya. dia lulusan hukum UI, paling tidak tersaring ya eh, ininya kepandaiannya. Ya. Sebenarnya dia sudah tersaring juga beasiswa untuk S2 di Belanda, tetapi karena mengemban tugas Mangkunegoro, jadi belum dilakukan. Nah, di tangan beliau ini anak-anak muda lah yang beliau kerahkan, ya. Jadi bagus sekali program-programnya. Ada program workshop seni budaya. Ini aja baru berlangsung. Ini ada workshop sastra, menulis aksara Jawa, begitu, Prof. Terus tari, karawitan, workshop ada untuk anak-anak muda. Itu juga Muda menarik. tapi programnya konservasi kearifan lokal tapi mengglobal gitu ya. Ya, itu Biasa. workshop sudah beberapa kali diselenggarakan. Kemudian tentang batik, Mangkunegaran, pameran batik, talkshow tentang batik, itu sudah beberapa kali juga. Kemudian pentas-pentas, dengan adanya Pracima Twin, Prof. Endang sudah perso, ada Oke. rumah makan yang cantik Ya, dan betul. Instagramable. Ya. Mungkin Prof. EN yang sudah ke sana atau Prof. Sri ya, udah pernah ke Pracima Twin belum, Prof. Sri? Saya Itu dengan ini teman-teman Lemhanas itu yang iya, akhirnya indah sekali. Nah, disitulah diadakan pentas-pentas kadang-kadang untuk dijual, memang ya. eksklusif di situ. Ya, kalau di situ makan saja 100 lebih ya, Prof ya, apalagi menonton pertunjukan. Ya. Tetapi
untuk paket wisata turis itu juga masih ada, Prof. Jadi datang, terus turisnya datang, terus mengunjungi Mangkunegaran secara keseluruhan, mendengarkan live gamelan, terus live tarian juga di pendopo besar, itu juga masih ada. Tiap malam minggu atau Itu program-program yang dibuat tidak rutin, Prof. Jadi program-program yang memang dibuat tetapi tidak rutin waktunya. ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan permintaan atau sesuai Ya, diadakan sesuai dengan programnya yang dibuat. buat ya. Juga ini, Prof. Kalau dulu waktu saya masih menjadi penari, itu sasarannya kan turis dari Belanda, dari Prancis, dari Jepang gitu ya, Eropa, Asia gitu. Tapi sekarang justru sasarannya itu ke turis domestik dan generasi muda. Ya, Ya, generasi itu bagus. muda, anak-anak muda itu Bagus sekali. Itu supaya banyak yang ikut. dicintai oleh anak. Mm-mm. Ya baik, nanti Oke. ada pertanyaan lagi. Sekarang Monggo, kita matur nuwun. akan terima kasih ya. Tapi nanti ada pertanyaan lagi nih. Tapi Mm-mm. sekarang mau Ya. mengorek nih. Mana Neng Rita Tila? Iya, Hadir, Prof. Adi. Nah, ini Teh Rita Tila ini sinden yang multi genre ya. Dia diminta nyanyi dangdut hayu, nyanyi sinden hayu, pop hayu, kawi hayu, yang nggak semua orang bisa seperti dia, tapi juga pernah mengajar gamelan kawis juga di beberapa negara dan banyak sekali ya kiprahnya, tapi tetap humble ini, tetap ramah ya. Nah ini memang ketiga-tiganya luar biasa nih sebagai inspirasi. Nomor hiji itu kan mesti tetap ramah, tetap rendah hati, dan tetap aktif. Nah, cerita ini gimana sih kok bisa suaranya itu bisa bermacam-macam genre, lagu saya aja banyak ya. Betul, Prof. Dan menyanyi dengan hati. Nah ini, tidak semua orang bisa menghayati semua karakter lagu, menyanyi dengan hati, sehingga kalau mendengar suaranya itu kita serasa dibawa kemana. Tapi nanti rekan-rekan kita wajib mendengarkan satu saja lagunya, ya. Ya. Betul. Harus. Biar melek ini, biar melek. Ngawi. Ya, monggo. Oh, Naring juga dia luar biasa. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore semuanya. Buat para perempuan inspiratif, semua para idolaku, yang terhormat saya cintai, Profesor Dr. Endang Caturwati, ini ibu saya. Luar biasa karyanya dan menginspiratif banget. Juga ada MC tercantik, Mami Uni, Profesor Mami Uni. Aku bilangnya Mami Uni karena beliau sangat humble, selalu komen, selalu kalau Sunda mah noong atau melihat Instagram gitu. Kamu selalu kepo. Iya, terima kasih apresiasinya. Lalu terima kasih juga buat para perempuan inspiratif tadi. Rita alhamdulillah telah dikenalkan dengan Ibu Dr. Ira, juga luar biasa, sangat menginspirasi saya dengan sekarya-karya dan tujuan-tujuan masa depan, dan yang sangat inspiratif itu peduli terhadap seniman ya gitu. Juga Kak Mila Rosita ya. Kamila, selamat berkenalan dengan Rita. Sebenarnya kalau dihitung Rita nggak ada apa-apanya, Masya Allah. Ini para perempuan tangguh dan hebat ini, aduh, Masya Allah. Rita masih ngerayap. Kalau Profesor semua narsum dan yang ikut gabung di sini udah basah. Kalau udah basah kuyup, kalau Rita baru ngejebur. Ya. Sebenarnya Prof begini ya, bahwa perempuan ini yang Rita lihat di Indonesia, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, semua di Indonesia sangat mendominasi serapan tenaga
kerja ekonomi kreatif dengan karya-karya yang sangat variatif ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya ekonomi kreatif membuka kesempatan untuk memberdayakan diri khususnya perempuan bekerja, berkarya, menulis, apapun itu sebagainya gitu. Namun dengan demikian tidak terlepas dari habitat seorang perempuan ya Prof ya. Seorang perempuan yang harus tetap konsisten pada kiprah sebagai seorang ibu, wanita yang tangguh, membesarkan anak, mendidik, lalu memberikan contoh yang baik untuk menjadi role model keluarga itu sangatlah tidak mudah ya Prof ya gitu. Jadi di sini sebetulnya kiprah Rita di sini masih berjalan mengikuti arus halayaknya sekarang adanya peran perempuan di era digital gitu kan. Bagaimana caranya ini dengan banyaknya generasi terdorong yang baru lagi, yang variatif lagi, yang lebih cemerlang dan bersinar lagi, bagaimana caranya kita memanfaatkan sebuah digital supaya kita terus ada dalam wilayah dan konsisten di wilayah situ. Nah, tadi pertanyaan Prof, bagaimana suara bisa kebalik gitu ya Prof ya, ke sana kemari. Sebetulnya yang Rita rasakan di sini adanya open minded ya. Jadi kebanyakan para penyanyi kalau memang udah satu unsur, satu genre udah nyaman di situ ya sudah. Dan biasanya mereka itu mengegoisasikan dirinya sendiri bahwa saya pesinden wayang. Mohon maaf, ini saya hanya mencontohkan dan hasil penelitian. Saya hanya pesinden, saya hanya penembang. Saya tidak mau yang lain. Nah, tapi bagi Rita sendiri, Prof, karena suara ini adalah privilege yang dikasih sama Allah. Makanya tidak ada salahnya di sini Rita belajar, sampai detik ini pun belajar bagaimana cara bisa membuka hati untuk bisa melebarkan sayap melalui suara. Yang pertama, Rita, kenapa kata Profesor Endang lagu pop oke? Karena Rita membuka open mind ini referensinya tidak hanya penyanyi yang ada di Jawa Barat atau yang di Indonesia, akan tetapi referensi seperti penyanyi pop Rita senangnya Celine Dion, Mariah Carey, terus Whitney Houston, seperti artis-artis Hollywood. Dan di keluarga juga bilang, kenapa Mama teh sinden, tapi kenapa Rita mendengarkannya lagu-lagu Barat katanya gitu. Mama mah kalau nggak ada goong katanya. Mama kalau nggak ada goong katanya gimana ya, nggak enak ya. Ya Rita cuma senyum aja karena memang kalau ngobrol sama Mama dengan keegoisan Mama bahwa saya sinden harus konsisten di situ, betul juga, itu nggak apa-apa, tapi kadang nggak nyambung. Jadi kalau sama Mama ya udah mah kita ngibing, kita ngelage karena memang basic keluarga di silat juga. Jadi tadi pernah tadi dikatakan juga sama Mami Uni, kalau Rita udah duet sama Mama heboh katanya. Sampai padungdung di situ. Dan memang kami pada dasarnya dibesarkan di wilayah keluarga seniman gitu, utamanya di vokal dan tari gitu ya. Terus di sini juga ketika Rita ke Bandung dulu gitu waktu sekolah di SMKI, tidak hanya belajar satu sisi aja Prof. Jadi ada Ibu Ida Rosida, wah Rita datang langsung belajar, Rita manfaatkan situasi itu. Ada Ibu Nunung Nurmalasari pesinden, Rita belajar. Tembang Sunda ke Ibu Is Komariah almarhum, ada momen Rita belajar. Jadi kata profesor tadi bilang, kenapa bisa tiasa kabula-kabale atau kesana kemari suaranya, di mana kita harus bisa duduk, karena mungkin selama ini sangat besar kontribusi para guru-guru semuanya yang yang mendominasi kepikiran Rita gitu Prof. Jadi ketika semua ilmu sudah ada, tidak akan berat membawa apapun yang dilakukan. Kalau memang ilmunya sudah ada, ya Rita dengan PD-nya, oke, Prof, sama Prof kan lagu pop, oke, go. Dari Rita ini lagunya begini, oke, siap. Oh ini mah rada nyendet, oke, siap. Jadi sebenarnya jawabannya adalah kuncinya keterbukaan dan keikhlasan. Itu aja sih Prof. Hebat ya, luar biasa. Nah, Rita kan Ibu memberikan lagu multilaras ya. Ada Madenda, ada Sorok, ada Matraman.
apa yang Rita rasakan ketika menyanyikan lagu-lagu Ibu? Langsung dinyanyikan oleh Rita menjadi endah bahkan merinding gitu. Tapi contoh satu semuanya pasti ingin mendengarkan misalnya Dayang Sumbi atau apa. Tapi dijawab dulu. Kok kumaha tak ketika menerima dari Ya. Terima kasih Prof. Jadi begini, baru kali ini Rita dikasih sebuah materi, beberapa materi sama Prof. Endang dengan berbagai situasi dalam lagu. Yang satu situasinya adalah tentang kita ke ibu, orang tua. Cek beja nyaah indung dirsagara, luar biasa. Kenapa Rita bisa begitu? Karena esensi lagunya berbeda-beda. ya. Bahwa kalau Rita diberikan lagu Laras Madenda, terus Prof memberikan dengan lirik yang menyentuh hati tentang ibu, Rita langsung esensi itu Rita bayangkan bahwa bagaimana caranya Rita bisa memberikan kebaikan kepada orang tua melewati lagunya yang Prof kasih. Terus ada juga ketika Prof memberikan lagu keindahan alam, berarti Rita itu harus euforia, harus excited dengan keadaan alam, harus bahagia dengan keindahannya gitu. Terus Dayang Sumbi itu tentang Prof memberikan sebuah legenda ya. Dayang Sumbi itu yang tidak mungkin mencintai seorang ibu, tapi bagaimana kita itu tahu bahwa kamu itu anak saya. Itu sebenarnya complicated ya, Prof. Tapi dengan nuansa 4 laras. Ada salendronya Prof membuat, ada madendanya, ada pelok, ada matramannya. Itu adalah sebuah kasus yang harus Rita pecah sesuai dengan esensi lirik lagu yang Prof kasih. Jadi saya juga kadang bingung, kok Prof seluar biasa ini, sehebat ini gitu kan. Terus bisa gitu, Prof ini bisa menyambungkan antara laras ini cocoknya, misalkan laras degung cocoknya dengan lagu anak-anak ceng-celengan misal gitu. Ceng-celengan, aduh, ceng-celengan, ya seperti begitu. Itu kan biasanya dengan kaulinan barudak sangat euforia ya Prof. Nah, berarti cara membawakannya juga harus kita happy, terus belajar menabung kan begitu gitu. Terus seperti salendro ada di jaipongan gitu kan, dan ada modulasi ke madenda. Itu juga luar biasa. Oh, berarti tentang keindahan atau keperegelan, bagaimana hentakan-hentakan kendang itu kita harus bisa menyeimbangkan dan melaraskan antara musik dan lagu gitu kan. Nah, maka dari sini semua laras itu adalah mewakili perasaan-perasaan sesuai dengan esensi lagu-lagu yang Prof kasih ke Rita gitu. Dan ini luar biasa, keren. Coba sekarang salah satu, mangga pada Dayang Sumbi atau Mojang Midang. Prof, kadang-kadang si liriknya itu yang lupa ya. Karena ya paling yang tadi ya. Cek beja nya indu lir sagara. Cek beja nya indu luar biasa. Kalau aku ngomongin indung, udah semuanya skip karena hari ini hari indung ya, lagi hari ibu. Jadi kayaknya lebih cocok lagu itu. Lebih cocok sama Prof sekarang, sama Prof sambung deh. Justru ini nih yang sinden multi talenta. Indung, andung, ngandung dari situ sob. Indung anu ngandung. Aku lagi cari liriknya. Ya begitu. Sebenarnya lupa lagi Prof ya. Indung anu ngandung kuring, bapak ngagedaikeun kuring. Iya. Bapak nu teu kendat welas asih indung jeung bapak. Wah. Indung jeung bapak. Taya papa dan luar biasa lah. Indung terus anu ngandung kuring bapak ngagedek indung bapak nu teu kendat ka asih indung teu aya
Swapadana. Wah, Ya, itu. Padahal satu album dia menyanyikan, Iya. tapi kalau ditodong terlalu banyak, terlalu banyak. Dan ini ditodong loh, Rita ditodong loh. Biasanya kalau Prof ini, Rita siapin dulu. Iya, betul. Nah, Ya, terus tadi tambahannya lagi ya Prof ya. Jadi apalagi dengan keadaan sekarang Rita ngajar di Universitas Pendidikan Indonesia, dia tidak hanya sebagai praktisi, tidak hanya mengajar gitu ya, tapi Rita juga sekarang dituntut untuk sebanyak-banyaknya membuat karya ilmiah, sebanyak-banyaknya membuat HKI, karena kebetulan ada beberapa Rita aransemen gitu yang lagi di HKI-kan sekarang. Jadi mohon doanya buat para perempuan inspiratif, semoga lancar. Lalu lagi mengadakan kerjasama dengan link-link yang ada di luar negeri, terus membuka kelas privat vokal Sunda juga, Prof, sekarang. Jadi Rita membuka itu untuk adik-adik yang memang mau belajar menyanyi vokal Sunda maupun basic ataupun mahir gitu. Jadi dan di sini Rita tidak pernah menargetkan, bahkan tidak dibayar pun tidak apa-apa, karena ilmu yang sangat bermanfaat ketika kita memiliki ilmu bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu, Prof. Jadi bagaimana caranya supaya ilmu ini bermanfaat? Jadi dengan hati yang sangat gembira bahwa ilmu ini bisa disalurkan kepada adik-adik, dan Rita tidak pernah meminta atau rate berapa, enggak. Yang penting mau datang, yang penting mau belajar, silahkan, monggo gitu. Sampai banyak juga kerabat-kerabat yang memang minta dibantu untuk rekaman apapun itu, apalagi waktu zaman COVID gitu ya, kita membuat karya-karya gitu. Jadi ya kita bantu. Minimal kita tidak bisa memberi, tapi minimal kita tidak menyusahkan orang lain gitulah. Itu Prof ya. biasa ya nih, Jenguni nih, kan dalam agama apapun saya kira semulia-mulianya manusia yang berguna bagi banyak orang, bagi masyarakat. Nah, aduh, alhamdulillah nih. Tapi satu lagi nih, tadi yang menjadi pengajar di Amerika, kemudian gamelannya diberi nama juga. Namanya Rita yang harus memberikan nama gamelan di Amerika. Coba, Tata. Oh iya betul. Waktu itu Rita itu mengajar di University Emory. Iya. Dan Rita waktu itu dibersamai dengan almarhum Bapak Nano S. Gitu. Lalu kami berdua membuat sebuah karya untuk pembukaan gamelan baru dan memberikan nama gitu. Jadi pada saat itu memang selain Rita mengajar di sana, juga ikut meresmikan gamelan-gamelan yang ada di sana gitu kan. Jadi sebuah penghargaan yang luar biasa Rita sama Pak Nano untuk memberikan gamelan gitu, memberikan nama untuk gamelan gitu ya. Rita lupa lagi nama gamelannya apa ya Pak, Dewi Laras apa ya gitu pokoknya. Itu semuanya kami sama Pak Rita bersama Pak Nano gitu di sana. Lalu numpang juga Prof di sana, nggak bisa numpang juga, saya numpang di sana. Ini Gitu. masak numpang kan Rita? Dia masak numpang Rita. Iya, Gitu. keren. Jadi waktu itu memang dipinta kami berdua gitu untuk memberikan nama, lalu Purbaning Laras, lalu Rita membuat tumpeng, dan kebetulan di sana tidak hanya orang Amerika juga. Jadi memang pas musim-musimnya summer itu dibolehkan untuk memilih musik minor atau mata kuliah minor. Nah, kebanyakannya yang dipilih itu adalah seni yang dari Asia, dan kebanyakan dari Jawa Barat juga gitu. Kebetulan Rita mengajar di sana bersama Pak Nano dan memberikan Purbaning Laras itu untuk nama gamelan Degung yang ada di Emory gitu. Ya. Iya, Prof. Oke, kita sudah. Gitu. Nanti di ujung Rita nyanyi lagi ya. Ya, nyanyi lagi. Mau cari dulu. Sok. Ya, ini kita sudah mendengarkan teman-teman dimanapun Anda berada ini di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara ya. Kita sudah mendengar dua
perempuan hebat menyampaikan apa yang telah dilakukan, dan itu sangat luar biasa tadi. Akhirnya juga bisa cerita ini, monggo kalau mau belajar nyanyi gratis loh Mbak Daruni, kok orang menjoget wae kan bisa nyinden, saya nyinden sundong. Ibu bulan. Bubui bulannya nanti ditambah bukan hanya bulan yang dibubui, ada bintang atau apa. Baik, kita sudah mendengarkan dua, sekarang mendengarkan ini perempuan ini juga luar biasa nih. Enggak lagi hamil, enggak menyusui, enggak lagi apapun, dia bisa nari pas lagi brojol aja ya, enggak gitu. Pokoknya joget. Anaknya dibawa dijadikan properti. So, kayaknya cuman ini nih orang ini ya. Aduh, ini gadis cantik jelita ini coba sopo. Wong weteng gede ngono bisa nari. Itu apa putranya tuh? Putranya dua-duanya ini ya kok jangan nurut gitu. Suaminya juga nurut gitu. Aduh, nah ini yang bisa menjinakkan anak dan suami, dan dia tetap eksis nari dimanapun, apapun, ya enggak lagi nyusuin. Bukan. Ini gimana nih kok punya ide seperti itu nih Mbak? Dan muridnya juga banyak. Aku pernah di sana, pernah ke sana, pernah disuguhin juga sama Mbak Ella ya waktu itu ya, sama Mbak Darudinya lagi sibuk, jadi sama Mbak Ella ke sana. Monggo Mbak Mila, karena kalau mau membongkar siapa Mbak Mila, aduh, dibuka IG, buka ini googling aja udah tahu siapa. Ketiga tadi narasumber. Monggo. Oke. Selamat sore semuanya, ibu-ibu yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih atas undangan ini, bertemu para profesor, bertemu para seniman yang luar biasa. Ada Bu Endang Caturwati, guru saya yang luar biasa yang selalu mensupport, Bu Uni Yuta yang selalu lucu di mana-mana, dan juga Tawati yang kemarin ketemu di Korea ya Bu ya. Terima kasih juga atas wadah SIPA yang luar biasa. Dulu menjadi salah satu mimpi saya pentas di sana, dan akhirnya salah satu mimpinya bisa tercapai, bisa pentas di SIPA. Juga ada ibu-ibu yang lain, ada Bu Nungki, ada Bu Ella, ada dosen-dosen saya juga di sini. Juga tadi Mbak Rita yang luar biasa, suaranya bikin merinding ya. Semoga suatu hari nanti bisa bertemu secara langsung. Jadi sebelumnya betul kata Mbak Rita bahwa memang ibu-ibu di sini sudah menjalani fase terlebih dahulu, dan sekarang bisa menjadi perempuan-perempuan yang inspiratif dengan berbagai potensinya. Saya harus banyak belajar dengan para ibu-ibu yang luar biasa ini, karena memang ternyata menjalani sebagai seniman perempuan, melewati fase yang dari single kemudian menikah lalu akhirnya memiliki momongan, itu ternyata butuh ada ruang sharing yang luar biasa seperti ini sehingga kita tidak merasa sendiri gitu. Jadi dulu waktu muda tuh mau ke negara mana atau mau ke kota mana itu dengan mudahnya kita bisa belajar dengan cepat. Misalnya mau nyantrik ke Bugung Arini atau mau ke Mbak Nani Topeng Cirebon atau mau kemanapun kita bisa dengan bebas. Namun setelah menikah tentunya salah satu poin penting sebagai penari dan tetap mau berkarya, poin pentingnya salah satunya adalah memilih pasangan yang tepat, yaitu dengan mencari suami yang memang masih memperbolehkan kita untuk bisa berkarya dengan cara apapun. Nah, akhirnya terpilihlah Pak Gusti yang memang mungkin Bu Uni tahu ya Bu, saya bikin festival, dia yang gendong, atau misalnya ya di rumah sakit gitu misalnya, nanti gantian saya karena suami saya seorang dokter, dan lihat istrinya pecicilan gitu tuh jelas sih masih disupport sampai saat ini. Tentunya pasti Bu Ira, Bu Daruni, Bu Endang, Bu Nur, juga semua ibu-ibu di sini butuh support system itu yang sebenarnya harus kita bicarakan kepada perempuan muda untuk memilih suami juga mensupport kita berkarya hingga kapanpun. Karena jujur beberapa teman-teman saya yang narinya bagus, yang membuat karya bagus atau penggerak dari kesenian itu sendiri harus berhenti karena melakukan pekerjaan suaminya ya. Ada yang dilarang suaminya berhenti gitu ya. Ya, dan dilarang. Nah, itu sayang sekali. Jadi memang yang pertama yang harus kita sharing kepada para perempuan-perempuan muda adalah
untuk bisa memilih pasangan atau juga membentuk support system sedari dini. Lalu akhirnya di situ jujur saya sempat merasakan fase yang sangat down ya Bu ya, di mana waktu muda di tahun 2012 saya membuat komunitas tari khususnya perempuan. Nah, itu akhirnya banyak sekali seniman perempuan muda yang berkumpul dari 2012 hingga kini. Sebuah komunitas perempuan yang berkarya hingga kini untuk terus bisa berkolaborasi. Akhirnya 2015 saya melihat peluang di Yogyakarta setelah jalan-jalan ke berbagai negara. Alhamdulillah punya kesempatan bersama Tembidens Company. Waktu itu saya bekerja bersama Pak Bambang Paningron, pemilik Festival Asiatri dan juga Jogja International Performing Art. Juga akhirnya di Tembidens itu setelah kita keliling beberapa negara dan juga di Jakarta maupun Surabaya, saya melihat peluang di Yogyakarta yaitu ada nggak sih studio tari tapi yang dengan berbagai macam genre gitu. Akhirnya saya bagaimana caranya saya sebagai seorang seniman, jujur dulu saya bergerak di festival saja, namun setelah masuk ke lapangan bahwa bagaimana seorang seniman bisa juga bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya gitu. Jadi bagaimana akhirnya saya mencoba membuat ruang yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga akhirnya kita melihat peluang, oh sekarang lagi ngetrennya K-pop nih. Akhirnya saya menarik anak-anak muda untuk bisa masuk ke studio dulu lewat K-pop, lewat ballet, lewat hip hop atau contemporary, untuk akhirnya bisa latihan menari dulu, dan di situ nanti ada pendekatan visi misi budaya kita, yaitu mendekatkan dengan budaya tradisi atau minimal memperkenalkan tari-tari kreasi dengan cara masa kini. Termasuk juga akhirnya MAD School ini alhamdulillah sekarang sampai 2024 kami sudah memiliki lulusan 6.000 siswa dengan berbagai macam jenis tari, dan itu memang alhamdulillah sampai sekarang kami masih terus belajar, bertumbuh dan lain-lain. Nah, selain membuat sekolah, sebelum menikah pun saya mencoba seperti Ibu Irawati ya Bu. Saya harus banyak belajar untuk bisa konsisten dalam membuat festival, juga kebermanfaatan untuk berbagai macam seniman, tari maupun musik gitu. Waktu itu jujur saya bikin festival tinta tari 1, 2, 3, nekat sekali masih menggunakan dana pribadi. Nah, itu paling yang agak melengos-melengos suami saya ya Bu ya. Nah, akhirnya yang keempat, setelah saya punya portofolio festival, itu berbagai macam seniman muda dari berbagai daerah tuh datang. Jujur waktu itu kami hanya memberikan wadah, penonton, konsumsi, tapi memang kami belum bisa mengakomodir fee untuk para seniman karena masih menggunakan dana pribadi. Akhirnya di festival yang keempat dan kelima itu alhamdulillah penonton bisa sampai 1.500 orang. Di Yogyakarta yang keempat 1.500 orang. Yang kelima saya mencoba membuat tiketing sekitar 10.000. Nah, itu turun jadi 1.200, dan di situ mulai ada sponsor yang saya harus nekat ke Jakarta untuk dapat cash money, atau paling tidak memberikan transport kepada para senimannya. Nah, setelah memiliki anak mau yang kedua gitu, jujur saya tidak punya support system yang cukup besar untuk bisa membantu saya mencarikan dana. Akhirnya mau tidak mau mimpi itu harus saya kubur dulu untuk bisa melanjutkan tinta tari ke-6, ke-7 atau ke-8, karena jujur saya sudah presentasi ke Dinas Kebudayaan Yogyakarta sampai 3 kali, itu sampai sekarang belum mendapatkan kesempatan itu. Tapi tidak apa-apa. Pada akhirnya saya punya perjanjian dengan suami, nih saya seperti kamu boleh bekerja tapi membawa anak. Akhirnya di situ menjadi challenging saya. Bagaimana ya? Ada ketakutan penari kalau sudah menikah dan punya anak, apakah masih bisa berkarya? Itu yang selalu saya pikirkan. Akhirnya dari ketakutan-ketakutan itu saya mencoba mencari jawaban sendiri, yaitu pasti bisa, entah dengan cara apapun, yaitu dengan cara menari dengan anak. Dan akhirnya pertama kali saya bikin karya Mother dengan anak umur 8 bulan, saya bawa ke Cirebon, ke Bali, ke Jakarta, di Solo, dan lain-lain. Akhirnya karya ini malah jadi karya yang luar biasa, unik, yang dibaca misalnya oleh Prof. Dibio atau Pak Mugiono Kasido, menjadi sebuah karya yang bertumbuh atas umur anak. Nah, ini ada keunikan yang mungkin nanti bisa diriset, misalnya nanti mau lanjut S3, atau misalnya jika ada para puan-puan lain, koreografer muda atau penari muda yang
mau mencari kesempatan tetap bawa anak tapi bisa berkarya. Nah, akhirnya dari permasalahan hidup saya, oh ternyata nggak gampang ya gitu. Akhirnya buatlah sebuah karya 2017 sama 2018. Saya mengajak kolaborasi dengan videografer, fotografer, sebentar ya. Aduh. Ya. Dengan pemusik, dengan mapping, saya mengumpulkan teman-teman sahabat saya untuk bisa berkarya bersama dan akhirnya boom. Tahun 2018 kolaborasi kami ditonton oleh ribuan orang di Yogyakarta dan bertiket yang tidak murah, dan itulah menjadi bahan perbincangan karya kolaborasi membawa anak, dan akhirnya sampai sekarang pun masih sering saya pentaskan mother versi yang besar, versi dengan tim, dengan mother versi kecil dengan ibu saya. Jadi kita ada karya 3 generasi. Ibu saya dulu bukan penari tapi mimpinya baru bisa menari sekarang karena oleh eyang yang nggak boleh menari. Kemudian saya dan juga 2 anak saya gitu. Nah, selain itu setelah merasakan fase menjadi ibu, tentunya akhirnya saya merefleksikan kembali bagaimana perempuan-perempuan yang lainnya kalau tidak punya support system seperti saya. Akhirnya jujur ada kemauan yang sangat tinggi untuk melanjutkan festival dengan cara lain, yaitu membuat MAD Lab, Laboratorium Tari Perempuan di Yogyakarta dengan judul RIKMO, Ruang Inisiasi dan Karya Bersama. Yang baru tahun 2023 kemarin, saya dibantu oleh salah satu seniman Jogja, seniman besar Jogja, yaitu Mas Besar Widodo, yang sudah 20 tahun bersama Padepokan Bagong atau Pak Bagong. Lalu juga saya sering diskusi juga oleh Pak Bambang Paningron dan juga dulu almarhum Pak Miroto, yang jujur saya merasa sangat kehilangan bapak saya dan almarhum Pak Wiroto sebagai teman diskusi saya gitu. Nah, di situ akhirnya 2023 kemarin saya membuat sebuah laboratorium tari bersama teman-teman, tentunya tidak sendiri karena tidak akan ada yang bisa sendiri. Kita harus bekerja kolektif dan bekerja sama. Kami akhirnya buat MAD Lab 1 diterima karena saya riset kenapa ya koreografer muda perempuan sekarang kok tidak ada yang muncul sekali seperti angkatan-angkatan saya gitu. Ternyata setelah kami riset, dengan adanya media sosial ternyata membentuk mental yang berbeda dengan angkatan saya. Jujur saya angkatan milenial, umur 35 tahun, sementara yang saya riset adalah 2000-an ke bawah. Nah, yang pertama hasil risetnya yaitu mereka sangat takut dibilang menarinya jelek atau karyanya jelek. Yang kedua, pendanaan, karena kalau zaman saya sistemnya masih kolaborasi, tidak ada duit tidak apa-apa, yang penting kita saling membantu, kemudian saling support dan nanti berkarya bersama, naik bersama. Nah, zaman sekarang mau walaupun sudah berteman dekat seperti apapun tetap dinilai dengan materi atau uang seperti itu. Yang ketiga, support system sebagai ruang diskusi itu tidak terbentuk. Padahal di Yogyakarta ini jujur sebenarnya sangat banyak ruang diskusi, tapi teman-teman ini tidak ada teman diskusi intens untuk bagaimana berproses di luar, mungkin dari di luar kampus atau misalnya di luar dari komunitas seperti itu. Dan tidak ada tempat latihan gitu misalnya. Jadi akhirnya saya, Mas Besar dan teman-teman MAD Lab itu membuat sebuah wadah, yaitu dari bagaimana mereka riset tentang fenomena ataupun apapun yang ingin diangkat menjadi sebuah karya. Lalu studionya disiapkan. Lalu kita juga menyiapkan fasilitator atau mentoring. Kami juga mencarikan dana, menyiapkan produksi pementasan, hingga mencarikan penonton. Jadi si seniman perempuannya ini siap berfokus untuk berkarya saja. Itu jujur, itu adalah dulu impian saya Bu, sebagai koreografer, pengen punya tempat seperti itu. Tapi selain di Temi Dance Company, setelah kami bubar, itu tidak ada. Jadi memang ngurusin dari bikin proposal, sampai ngurusin keproduksian dan cari penonton, semua saya urus sendiri gitu. Nah, itu akhirnya di MAD Lab ini kemarin berjalan, kami akan buat 6 bulan sekali, sudah berjalan kedua kali. Nah, ini kita sedang menggodok proposal untuk MAD Lab ketiga, karena ya jujur saya ingin membentuk support system perempuan. Misalnya banyak sekali yang DM saya seorang ibu kangen berkarya tapi anaknya tak titipin siapa ya gitu. Nah, akhirnya saya bilang nanti bawa aja, semoga saya mau ngajuin ke FBK.
sebuah ruang berkarya yang ibunya bisa bawa anaknya nanti saya kasih ruang di mahasiswa-mahasiswa dibayar per jam untuk nemenin. Nah, ibunya fokus berkarya di situ tapi bisa bawa anak gitu. Jadi dari permasalahan hidup yang saya alami dan juga struggle dengan kaki di atas kaki di bawah kaki di atas kepala di bawah. Nah, saya mencari solusi untuk teman-teman yang mungkin juga seperti saya karena jujur tidak mudah, sehingga dengan mungkin terbentuknya seperti ini muncul seniman-seniman muda perempuan yang bisa berkarya hingga kapanpun. Seperti itu Ibu Endang. Luar biasa ini. Jadi tadi terinspirasi ya. Satu memang betul ini ketiga narasumber ini suaminya tiga-tiganya kompak mendukung. Ya. Ya tuh Mbak Ira, kemudian juga Teh Rita Tila ini suaminya ini banget, kadang-kadang gendong bayi, ngomong ceritanya nyanyi gitu ya. Nah terus ini juga Mbak Mila, ini saya melihat justru ini saya melihat ketiganya ini suaminya begitu bager itu apa ya? Jadi wawes mensupport, cari suami idola seperti ini zaman sekarang susah ya, Teh Rita ya. Betul sekali, betul. Benar kan? Kemudian yang kedua nih ya, tadi kuncinya suami, wah suami. Yang kedua bagus nih ada penitipan anak bagi perempuan-perempuan kreatif. Jadi nanti ibunya bikin kreasi, anaknya juga ada yang ngomong sambil juga diajarin nyanyi ya. Itu putranya Rita Tila, waduh gayanya udah melebihi ibunya itu kemarin waktu di Taman Budaya. Waduh dia sudah bisa komunikatif dengan penonton ya. Nah, nih luar biasa. Kita sudah mendengarkan ketiganya. Sebelum nanti yang terakhir Teh Rita juga mau nyanyi. Nih, Mbak Uni mana Mbak Uni? Mbak Daruni? Kemana Mbak Daruni? Prof. Ya. Dari CSI katanya mau ada sesuatu dulu di seling. Mungkin diselesaikan forumnya menikorumian Mbak Billy. Ya. Nanti sebagai closing terakhir aja itu ya. Wonten video kan closing sih. Tiga-tiganya tadi sudah ini ya, sudah berbagi informasi yang luar biasa nih. Tapi kuncinya tetap suami itu ya. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada yang hadir di sini. Silahkan bertanya kepada ketiga narasumber yang hebat-hebat ini. Monggo. Mohon izin, Prof. Monggo. Ya, Mbak Daruni sampai ketemu lagi. Kita ketemu terakhir di Artjok ya. Ya. Prof cantik, berkah itu jumpa nggak direncanakan, luar biasa. Perjumpaan itu anugerah, Ramah banget. Dan Mbak Ira ini adik kelas saya. Apa kabar Mbak Ira? Selamat ya, udah sukses dan tambah sukses, saya ikut bangga. Terima kasih. Ya Mbak Rita dan Mbak Mila ini salam kenal. Saya benar-benar terharu ini Mbak Daruni dengan kiprah mereka berdua gitu. Jadi untuk ketiga narasumber, saya ini penasaran apa sih rencana ketiga narasumber ini untuk kedepannya, karena saya lihat kalau Mbak Ira ini fokus ke komunitas masih di Jawa aja ya Mbak Ira ya, dan Jakarta juga sudah ya, seni Betawi. Tapi Mbak Rita khusus Sunda ya Mbak Rita ya? Betul, ya. Betul Prof. Ada kemungkinan Mbak Mila juga nanti kita ke pulau lain, nyebrang ke Pulau Sumatera atau apa, ada nggak sih rencana ketiga Sri Kandi cantik ini? Saya penasaran karena kiprahnya masih di Jawa aja nih Mbak Daruni. Jadi untuk kedepannya adakah wacana untuk memperluas dimensi domestik di ruang publik tapi di luar Jawa? Begitu saja, saya udah nggak sabar mau dengar paparannya Mbak Ira, Mbak Rita, dan Mbak Mila. Senang sekali berkenalan. Saya Ana Sungkar, kebetulan kita beda bidang. Saya dari seni rupa dan saya pelukis. Jadi tidak ada batasan antara seni lukis atau seni suara atau seni apapun, kita bisa berkolaborasi. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa. Makasih Mbak Daruni atas kesempatannya. Prof, monggo. Monggo siapa dulu? Mau Mbak Ira dulu?
Ya, Prof. Monggo, monggo. Nggih, Turun. monggo, Ya. monggo. Kalau saya ini Mbak Ana ya, untuk memberi kesempatan para seniman-seniman seni pertunjukan itu pentas di panggung internasional. Jadi saya memberi kesempatan itu di Solo lewat SIPA, Solo International Performing Art, dan lewat IMF, International Mass Festival. Panggungnya di Solo, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia bisa datang ke sini untuk berpentas di panggung internasional yang sebenarnya di SIPA itu ada yang namanya SIPAMAT. SIPAMAT itu juga mendatangkan beberapa kolega dari dalam dan luar negeri yang mempunyai festival yang kami pertemukan antara delegasi seni dari SIPA dan juga para penyelenggara festival atau yang mempunyai event, itu kami pertemukan agar mereka itu saling mengundang, ya. Selain pentas di SIPA, diundang juga di festival-festival lain di dalam atau luar negeri. Nah, itulah tujuan kami dengan SIPA Mart. Jadi memang kami menyediakan wadah untuk para seniman dari berbagai daerah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan NTT, Maluku untuk datang di forum seni pertunjukan internasional di Kota Solo. Nah, itulah kesempatan yang kami bagikan ke teman-teman dari seni pertunjukan, musik, tari, teater, gitu ya, untuk pentas di SIPA. Kecuali itu saya sekarang ini sedang, kalau masa depan itu cocok untuk Jeng Rita dan Jeng Mila. Kalau saya ini sudah memikirkan yang namanya regenerasi. Meregenerasi untuk mengelola festival yang selama ini saya pucui atau saya saya mulai. Ada SBI, ada Semarak Budaya Indonesia, ada SIPA, ada IMF. Nah, ketiga festival ini idealnya kan nanti akan sustain, ya, akan terus-menerus walaupun mungkin saya sudah tidak mengurus lagi gitu. Nah, inilah yang sedang saya persiapkan adalah meregenerasi untuk membuat generasi muda ini ada yang nantinya mengurus SBI, mengurus SIPA, mengurus IMF, walaupun nanti bentuknya lain, ya, bentuknya atau tampilannya atau apanya lain, tetapi masih tetap ada festival itu yang sedang saya lakukan, Mbak. Dan juga selain melebarkan network ke berbagai festival di luar negeri agar bisa saya merekomendasikan untuk seniman-seniman Indonesia untuk tampil di luar negeri. Karena kesempatan FBK itu terbuka lebar. Rekomendasinya sih sudah ke berbagai negara ya, hanya SIFA Solo International National Festival ya. Nah, begitu Prof Endang. masih ada jawaban dari Monggo, Mbak Mila sama Mbak Anu ya, Mbak Rita ya. Kota Rita memang sudah. Prof Ana Sungkar harus nonton loh. Bulan Juni dan bulan September ya kalau nggak salah yang SIPA dan IMF. Keren. Masyarakat performing art seluruh dunia datang ke Solo ya untuk unjuk pertunjukan yang sangat kreatif. Nggih, monggo rawuh. Alhamdulillah Uni Darun selalu kan mahasiswa waktu S3 ya. Saya juga ketemu sama Mbak Ira waktu performersnya Mas Gusmana ya Mbak ya. Jadi kita setiap tahun selalu hadir Mbak dari itu. nanti kita ya.
Ya, ya, semua yang di sini ya, Prof. Endang ya. Ketemu ya. Ya, Dan di MF. Baik, ya. Terima kasih atas jawabannya Mbak Ira. Ditunggu nih Mbak Rita. Prof. Endang minta izin supaya Mbak Rita dan Mbak Mila dikasih kesempatan yang pas. Aduh. Dan Mbak Rita, Teh Rita nanti diakhiri nyanyinya ya. Ya, monggo Mbak Mila. Mana? Sama putri-putrinya dan suami juga boleh. Dia masih mute. Masih mute. Maaf ibu-ibu, saya di jalan raya karena menemani ini keluarga lagi pada datang ke sini. Ya. Jadi kalau kesempatan untuk ke berbagai daerah, ya alhamdulillah sampai sekarang saya mendapat kesempatan untuk bisa datang memberikan workshop kemarin ke Kalimantan Selatan, kemudian ke Palu, kemudian ke Bali, ke Lombok, berbagai universitas mengundang saya dan tim itu untuk bisa memberikan workshop dari manajemen bagaimana membuat sekolah tari, ataupun misalnya bagaimana membuat mencipta karya tari gitu, lewat potensi lokal yang ada. Tapi juga kami sekarang lagi sangat ramai kedatangan